Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Oktalia. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek manajemen operasional dan teknologi dari studi kilakan bisnis ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama itu ada pengertian manajemen operasional dan teknologi. Manajemen operasi pada mulanya selalu diidentikan dengan proses manufaktur, tetapi setelah kegiatan bisnis makin berkembang, meluas ke berbagai sektor non-manufaktur. Maka dalam perkembangannya, manajemen operasi mempunyai arti yang lebih luas. Jika dilihat dari kata manajemen operasi itu sendiri, manajemen operasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas organisasi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan operasi merupakan kegiatan mentransformasikan input menjadi output. Sedangkan yang lain menjelaskan bahwa operasi adalah kegiatan mengubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat baru dari suatu barang atau jasa. Jadi, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal atau sumber daya yang tersedia dalam suatu proses transformasi sehingga menjadi output yang mempunyai manfaat lebih dari sebelumnya. Keputusan dalam manajemen operasional yaitu ada desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa, desain produk yang dibuat hendaknya menarik bagi konsumen dan efektif biaya. Perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi, keputusan ini menyangkut bagaimana memperoleh bahan, menentukan tenaga kerja yang diperlukan, peralatan dan teknologi yang digunakan, serta manajemen proses yang diperlukan. Layout fasilitas. Penyusunan layout meliputi penataan mesin, tempat penyimpanan bahan, tempat penyimpanan produk jadi, penataan ruang kantor, dan sebagainya. Penentuan lokasi dan material handling. Penentuan lokasi dan material handling berbagai faktor yang diperhatikan antara lain adalah kedekatan dengan konsumen, ketersediaan bahan baku, fasilitas yang diperlukan dalam produksi, lingkungan yang mendukung, fasilitas transportasi, iklim, dan sebagainya. Desain tugas dan pekerjaan. Desain tugas dan pekerjaan, keputusan operasi juga dikaitkan dengan desain tugas dan pekerjaan dengan menyesuaikan kebutuhan proses dengan seefisien mungkin. Peramalan produk dan jasa. Peramalan produk dan jasa digunakan sebagai dasar penentuan jumlah yang akan diproduksi serta jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Proses produksi itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada fokus proses, adalah produk dengan jumlah sedikit dan tetapi jenisnya beraneka ragam, menggunakan proses produksi yang fokus pada proses atau sering disebut juga proses yang terputus-putus atau intermine proses. Yang kedua itu ada fokus produk. Fokus produk dengan jumlah produk besar namun variasinya sedikit adalah proses yang fokus produk. Peralatan produksinya diatur di sebuah produk. Proses ini disebut pula proses yang terus-menerus atau continuous process. Contoh, perusahaan pembuat kertas, di mana perusahaan membuat produknya dari hari ke hari selalu sama, dapat mengatur peralatan produksinya di seputar produk. Selanjutnya itu ada fokus proses berulang. Produksi dapat berupa proses yang berulang, di mana dalam proses ini menggunakan modul. Modul adalah suku cadang atau komponen yang sebelumnya telah disiapkan. Penggunaan proses berulang ini misalnya pada perakitan mobil dan perlengkapan elektronik, juga perusahaan fast food.
Selanjutnya itu ada keputusan membuat sendiri atau membeli. Dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu ada biaya. Biaya yang dimaksud dengan biaya di sini adalah biaya untuk mendapatkan komponen. Sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah apakah lebih murah untuk membuat sendiri atau membeli dari pihak lain. Yang kedua itu ada kapasitas. Bila kebutuhan komponennya bersifat kontinu, maka sebaiknya perusahaan menambah kapasitasnya guna menyediakan sendiri komponen yang diperlukan. Tetapi, bila kebutuhannya bersifat insidental, maka sebaiknya membeli dari pemasok. Yang ketiga itu ada kualitas. Pengawasan produk secara umum akan lebih mudah bila produk dibuat sendiri. Tetapi bukan berarti bila komponen diperoleh dari perusahaan lain, kualitasnya tidak dijamin. Yang keempat itu ada kecepatan. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, karena kecepatan penyediaan komponen akan sangat menentukan kecepatan dan kelancaran proses produksi. Yang kelima itu ada reliabilitas. Bila perusahaan memutuskan untuk memperoleh komponen dari pemasok, maka reliabilitas pemasok perlu diperhatikan baik dalam aspek kualitas, ketepatan penyerahan yang dipasok. Yang keenam itu ada keahlian. Memperoleh komponen dari pihak lain tidak dapat dihindarkan bila perusahaan memang tidak mempunyai keahlian untuk membuat atau merancang komponen tertentu yang diperlukan. Selanjutnya itu ada pemilihan peralatan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu biaya pembelian. Biaya yang dipertimbangkan bukan hanya biaya yang diperlukan untuk pengadaan peralatan tersebut, tetapi lebih dari itu terdapat berbagai biaya tambahan lainnya, misalnya biaya pemasangan. Biaya operasi yang termasuk dalam biaya operasi adalah biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung atau tenaga pemrograman, material handling, listrik, peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada penghematan harian. Sebagian besar alasan pengadaan peralatan baru adalah untuk menghemat pengeluaran biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat itu ada peningkatan pendapatan. Peralatan baru dapat meningkatkan kapasitas dengan asumsi lebih banyak barang yang terjual, maka pendapatan akan meningkat. Karena pendapatan meningkat, maka tentunya perusahaan akan meningkat kapasitasnya. Yang kelima itu ada risiko ketidakpastian. Investasi dalam peralatan baru, khususnya peralatan yang menggunakan teknologi yang belum teruji, pasti akan menimbulkan risiko. Misalnya, risiko tentang kinerja peralatan untuk pemakaian dan sebagainya. Selanjutnya itu ada dokumen proses produksi. Blueprint atau cetak biru. Bill of material, assembly card, operation process card, flow card. Terus kita masuk ke pemilihan teknologi. Yang terbagi jadi dua ya, teknologi fabrikasi. Yang berarti pembuatan produk dengan menggabungkan berbagai item tertentu dijadikan satu komponen atau rangkaian dengan standar proses dan standar produk tertentu. Yang kedua itu ada teknologi informasi. Untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Terus ada bidang manufacturing. Yang pertama itu ada CAM. Penggunaan komputer untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol kerja mesin, alat-alat, dan arus barang dalam proses produksi. Yang kedua itu ada CAD. Pembuatan desain barang dengan bantuan komputer. Yang ketiga itu ada NC Machines atau Numerical Control Machines.
Mesin yang diprogram untuk menghasilkan beberapa macam barang dengan berbagai ukuran. Yang keempat itu ada robot. Robot digunakan untuk mesin-mesin fleksibel dan mempunyai kemampuan memegang, bergerak, bahkan sesuatu. Yang kelima itu ada AGV. Suatu alat pengangkutan barang dalam pabrik yang diprogram. Terus ada FMS. Secara produksi yang bersifat fleksibel dan dikontrol dengan menggunakan komputer. Terus ada bidang jasa, yaitu EFT, pemindahan rekening secara otomatis dengan menggunakan komputer. Yang kedua itu ada ATM, komputer yang melayani pengambilan uang nasabah sewaktu-waktu dengan menggunakan kartu. Terus ada ADE, sistem informasi dengan menggunakan komputer yang dihubungkan dengan alat komunikasi lain. Terus ada facsimile, cara pengiriman berita tertulis jarak jauh dengan mengeluarkan kopi tulisan yang dikirim. Yang kelima itu ada barcode, cara pengidentifikasian barang dengan menempelkan kertas magneting pada bungkus barang. Terus kita ada teknologi informasi. Yang pertama itu DSS, sistem informasi yang digunakan untuk berinteraksi melalui proses iteratif untuk pengambilan keputusan. Terus ada SIM, sesuatu sistem yang dirancang secara khusus untuk menyalurkan informasi yang sangat beragam dan besar dalam suatu organisasi. Terus kita juga ada perencanaan kapasitas. Terbagi 4. Yang pertama itu ada pengukuran kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka panjang, strategi ekspansionis. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Manajemen operasi pada mulanya selalu diidentikan dengan proses manufaktur. Tetapi setelah kegiatan bisnis makin berkembang, meluas ke berbagai sektor manufaktur, maka dalam perkembangannya, manajemen operasi mempunyai arti yang luas. Jadi, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal atas sumber daya yang tersedia dalam suatu proses transformasi, sehingga menjadi output yang mempunyai manfaat lebih dari sebelumnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan proses produksi dalam pemilihan teknologi. Teknologi dalam produksi dapat memilih yang sederhana atau yang canggih. Hal ini tergantung kepada kebutuhan dan keadaan. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan manajemen operasi menyangkut dua jenis, yaitu teknologi pabrikasi dan teknologi informasi. Kedua teknologi ini terbukti dapat merubah secara drastis proses produksi yang tradisional menjadi proses produksi modern. Yang terakhir, baiklah, mungkin sekian yang bisa saya jabarkan penjelasan tentang aspek manajemen operasional dan teknologi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada